beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Padri Aryan, mahasiswa Polbangtan Goa jurusan Peternakan, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi ternak sapi jantan dan sapi betina. Yang pertama adalah organ reproduksi ternak sapi jantan, dimulai dari testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Fungsi testis untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan serat otot polos dan tunika dartos. Fungsi skrotum sebagai pembungkus testis untuk melindungi testis agar dapat memproduksi sperma dengan baik dan sebagai pengatur suhu testis. Yang ketiga adalah epididymis, merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi, berfungsi sebagai transport atau saluran untuk pemasakan spermatozoa. Yang keempat adalah penis, merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans, bagian utama atau korpus, dan crura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Yang kelima adalah sigmoid, memiliki lekukan yang berbentuk S atau flexura sigmoid yang memungkinkan penyimpanan penis saat tidak digunakan, berfungsi sebagai menarik penis pada saat birahi dan pada saat setelah kawin alam. Selanjutnya adalah organ reproduksi sapi betina, dimulai dari vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan labia kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinaria. Yang kedua adalah vagina, adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, sebagai alat kopulasi dan tempat sperma diposisikan, dan sebagai jalan peranakan pada saat proses beranak. Yang ketiga adalah cervix, diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas sphincter otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama estrus dan partus atau kelahiran, berfungsi sebagai menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang keempat adalah uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk, uteri atau cornua, corpus dan cervix atau leher, berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang kelima adalah tuba fallopi atau oviduct. Oviduct pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduct dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium sampai infundibulum, ampulla yang melebar ke distal, dan bagian proksimal sempit oviduct yang menghubungkan lumen uterus sampai istimus, berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa dan tempat terjadinya pembuahan dan terjadinya pembelahan sel dari embrio. Yang keenam adalah ovarium, merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda, yaitu eksokrin atau pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin atau steroidogenesis, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah, berfungsi sebagai untuk memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Demikianlah penjelasan mengenai organ reproduksi sapi jantan dan betina yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.